orbital gepeng beberapa lapis ya, nggak banyak. Kemudian di bawah endotel itu ada apa namanya di sini? Ini bagian apa nih? Jantung mana ada tuh nih? Apa? Miokard ya. Miokard di bawah sini, di luarnya perikardium. Ada yang visceral, ada yang parietal. Bagian endotelnya namanya apa? Mesotel. Nah, mesotel dia menghasilkan apa? Cairan ya, cairan untuk lubrikan. Oke. Sekarang kita lihat yang otot jantung. Ini kan endotelnya nih, endokardium ya. Ini bagian otot jantung. Ini perbesaran dulu ya. Itu tadi preparat jantung secara keseluruhan. Iya. Tapi nggak jantung secara keseluruhan, jantungnya tuh kan kepotong, jantungnya tuh gede. Jadi ini diambil sebagian kecil yang ke bawah bagian endokardnya. Bisa dilihat ini bagian apa ini? Miokard. Ciri-ciri otot jantung apa? Bercabang tinggi. Terus? Nah, kalau yang di antara otot ini namanya apa? Ini bukan, ini yang ada intinya nih. Yang hitam nih. Ini intinya siapa nih? Fibroblast. Kalau dia kan otot jantung intinya ada di tengah ya kan? Nah kalau di antara otot jantung itu ada lagi inti, itu punyanya fibroblast, biasanya lebih gelap warnanya. Ya. Kemudian ini otot jantung ya, yang ada bisa lihat. Ini bagian endokardium. Nah yang ada harus lihat di jantung adalah serabut apa tadi? Gunanya untuk sistem apa? Konduksi jantung. Konduksi jantung. Kita bisa ketemunya di daerah di bawah subendotel. Ini bisa lihat, ini adalah otot jantung. Sedangkan di sini dia lebih pucat ya kak? Dia lebih pucat, terus intinya satu, ada yang inti double, terus dia jadi lebih bulat-bulat. Kalau dilihat di kelihatan nggak beda intinya? Ini kelihatan nggak? Ini adalah serabut apa? Namanya apa? Serabut Purkinje ya. Nah, gunanya apa serabut ini? Sistem konduksi. Dia ada perhatiin, aktin dan miosinnya itu nggak terlalu kelihatan. Kan kalau di otot lurik kelihatan lurus-lurusnya tuh kelihatan banget. Di otot jantung tadi kita juga lihat ada lurik-luriknya. Sedangkan di serabut Purkinje dia lebih bulat, lebih pucat dan nggak terlalu kelihatan ada lurik-luriknya nih. Intinya nampak lebih besar dan sitoplasmanya lebih pucat. Jadi tahu ya yang dilihat di otot jantung selain ototnya adalah serabut Purkinje. Dia untuk sistem apa? Konduksi. Oke. Apakah AP node dan SA node bisa dilihat? Bisa, tapi tidak khas ya. Nggak terlalu kelihatan. Yang mana lagi?
Apa yang tadi kita kuliah ini namanya arteri karena dia karena saking gedenya, jadi satu preparat itu cuma dapat sepotong kecil ini, ya sepotong ini udah penuh kacanya tuh. Ini bagian dalam namanya tunika, bagian intima namanya. Ini adventisia. Ini isinya apa? Polos. Yang dominan apa kalau di arteri besar? Oh, elastin saat Kalau terpolos saya nangis dari tadi udah capek. Ini apa dominannya? Berat? Coba kita lihat ya. Dan lihat kan, ada otot polosnya tapi nggak banyak, ya. Nih, ini yang warna pink yang kayak gini, yang kayak gimbal rambut keriting, nah kayak gini, elastis, serat elastis. Saya mau tanya, di mana tadi arteri elastis itu berada? Gampang. Ingat aja yang keluar dari jantung apa, ya? Kenapa dia banyak elastisnya? Iya, dia memastikan selalu ada aliran darah, ya, karena dia membesar waktu terisi pada saat sistolik dan pada saat diastolik dia kembali mengecil. Oke, ini namanya secara elastis. Jadi kalau ujian lihat ini, udah tahu jawabnya apa? Dah? Oke? 100 ya nilainya ya. Dari sedang nanti. Coba lah. Nah ya gitu ya. Emang itu bayangan aku kan nggak sih bisa menilai. Emang ke layarnya tuh. Tapi tetap nampak. Ini apa ini? Adik-adik. Kenapa namanya arteri muskular? Ada lamina elastika. Arteri muskular karena ada lamina elastika. Benarkah? Kenapa disebut tadi arteri muskular? Karena banyak otot polosnya. Ya, ini disebut muskular itu gara-gara ada ini, bukan karena ada ini. Tapi kan kasih nama, kenapa namanya Davin? Nah, karena ciri-cirinya ini, gitu. Kenapa ada Davinnya? Apa arti nama Davin itu apa? Enggak tahu artinya apa. Singkatan orang tua. Oh, singkatan orang tua. Nah, singkatan orang tua itu ada di sini. Ya? Ya, kenapa namanya arteri muskular? Karena di sini banyak otot polos. Oke. Penandanya selain otot polos ada kelihatan lamina elastika, tenang, ya. Lagi eksternalnya
Syaratnya apa? Elastis, hasilnya elastika, ya. Kemudian dia berada di subendotel, nanti ada endotelnya, tapi ketutup sama ya. Terus ini bagian adventisia dibatasi oleh lamina elastika eksterna, bisa ada bisa enggak, ya, bisa ada bisa enggak. Tapi kalau ini sudah ada lamina elastika interna, dia pasti punyanya arteri muskular atau arteri sedang. Pertanyaan saya, di mana letaknya sih? Tapi Pak, tadi soalnya dari sini, di mana posisinya? Di mana tadi kalian jadi? Nanti ditanya di ujian itu. Jadi misalnya gini, saya tanya nih, apakah pembuluh darah ini di manakah dia ditemukan? Jadi kalau adik-adik bilang ini di aorta, saya coret, ya, enggak ada aorta kayak gini. Aorta adanya di sininya elastis, ya. Kalau ini hanya lamina elastika interna, ya. Kita lihat di perbesaran berikutnya. Beneran nggak dia ada otot polosnya? Tapi ini otot polos ya. Ya. Di bagian luar ini nanti kalau kita ketemu arteri vena, namanya apa di sini? Apa ini? Adik-adik. Apa ini? Apa ini? Tapi nggak besar. Ini apa? Ini perbesaran 40 kali 10. Apa ini? Yang satu pembesaran jantung. Kalau tadi itu pembesaran kecil udah sepenuh ini nih. Sekarang pembesaran 40 kali. Terus ada di sini lamina elastika interna. Jadi dia punyanya siapa? Lihat di sini ada otot polosnya yang banyak. Ya. Ada juga jaringan elastis, tapi dia berbeda dikit. Kalau punyanya aorta hampir nggak ketemu otot polosnya. Semuanya elastis. Ya, hampir semua elastis sama kolagen. Tapi kalau dia di arteri muskular, penandanya ada ini. Kalau ada ini pasti bukan aorta. Ya. Lamina elastika interna ini nggak akan ketemu di arteri besar. Ya. Itu
Walaupun mungkin ada tertipu, ini jangan-jangan arteri besarnya ada serabut elastis. Di arteri sedang pun ada serabut elastis, tapi yang dominannya adalah sel otot polos ini, ya. Nah, ini yang membedakan dia dengan, ini lihat dulu nih perbesarannya. Kalau udah perbesaran 40, berarti walaupun dia sepenuh ini, dia bukan arteri besar. Ya, arteri. Lihat dulu ya, ada ini enggak gitu. Ada lamina elastika internal enggak? Kalau ada, dia udah pasti punyanya muskular. Terus lihat lagi di sininya ada otot polos enggak? Otot polos arteri muskular ada berapa lapis? 10 ratusan kan? Ratusan enggak? 10 sampai 40. Oke? Paham? Nih, kalau dia dijadiin perbesaran kecil, dia cuma segini nih. Nah, ini juga ada nih namanya. Siapa ini? Kita lihat. Vasa vasorum itu yang ini, yang ini, yang ini, bukan yang ini. Ini kayaknya vena. Sebelah arteri itu bukan arteri lagi. Di sebelah, biasanya dia jalannya beriringan. Ada arteri, ada vena, terus kadang-kadang ada limf. Ya, kalau limf itu nggak ada sel darahnya, nggak ada merahnya di dalam, dia kosong. Nah, yang vasa vasorum itu ini. Ada pembuluh darah kecil di sekitar pembuluh darah besar. Itu namanya vasa vasorum. Iya. Biar ada dapat oksigen. Kalau limf itu dia nggak ada merahnya di dalam. Dia kayak endotel aja, karena dia masuknya ke dalam kan pakai udah hancur sih, jadi nggak bisa didefinisikan. Kalau yang yang bisa kita definisiin itu kan yang kalau ada ciri-ciri ini, ya kan? Ya. Apa dari ini? Itu Dari Arteri muskular. lagi diri. Bagus dan juga rasanya jadi pedes dia tuh. arterial. Tapi di dalamnya Pak, berarti masih ada darah gitu. Betul. Nggak ada lainnya. Terladi dan Nih. Lapisannya nggak banyak kan? Iya. Nah, ini pembuluh darah kecil. Arterial atau venosnya. Tadi soalnya ini foto tuh Nah, kalau
yang hitam putih aja. Terus Tidak mungkin ada hadiah. Iya, karena kan iya. Jadi hilang di orang hadiah. Supaya lihat beda warnanya nggak pakai siap sini. Aku bukan apa nih? Ya, arteri apa? Arteri. Nah, lihat dari ciri-cirinya, lihat banyak elastis, ya. Cita. Kalau dia kolaps juga. Ini apa? Itu yang tadi Ini masih ada teri kan? yang Arteri apa vena ini? muskular tadi. Arteri muskular. Apa nih? Arteri muskular. Kenapa? Itu ada ambulans Kan ada belok-beloknya. Iya. Di patah. Ada dia kolaps. Kenapa namanya arteri? Tapi ini enggak. ada satu. Siapa yang bilang arteri? Masuk. Dibilang arteri saya. Harus ada jawabannya kenapa dia arteri. Gak ada. Siapa yang bilang arteri? Hah? Coba pakai lihat ciri-cirinya apa. Lapisan. Cuma segitu doang yang bilang arteri. Banyak yang bilang segitu doang. Siapa yang bilang vena? Jadi sisanya abstain. Nggak ada pendapat. Ini coba lihat di sininya. Ototnya tebal apa tipis? Tebal. Kalau vena tunikanya medianya tipis. Berarti ini apa? Arteri. Udah beda arteri sama vena. Siapa tim arteri tadi? Ini tim apa? Tadi awalnya ragu. Ya. Terus arteri jenis apa ini? Terus kenapa dia jadi begini? Proses pembuatannya. Ini kan udah hancur-hancur. Terus dia mungkin jaringannya sudah agak membusuk sehingga atau pisaunya yang nggak tajam. Jadi pada saat pemotongan dia banyak artefaknya, ini artefak namanya. Dia kelipat-lipat. Terus ininya terburai ya, ini nggak utuh. Padahal di sini harusnya dia masih utuh kayak yang tadi itu yang bagus. Nah, kalau di ujian apa ini? Ini bisa jadi luar ujian. Nah, bisa bingung kan? Apa ini? Di mana ini terdapat? Di Sama yang tahu lagi. arteri Yang bisa dirawat. radialis, radialis, Dek. Kalau vena, vena bisa dipakai. Sebenarnya langsung jadi Tadi itu yang sebelah. Sertifikat di mana? Mas,
buatnya, jadi nggak ada kas, jadi kas kayak di buku kelihatan ya. Ya. Terus iya muskuler kalau dia ada ininya yang tadi. Oke, jadi adik-adik dibagi beberapa kelompok, 4 kelompok ya. Terus gantian lihat, mau difoto, mau digambar, silahkan. Yang penting mengerti apa yang dilihat, apa yang difoto. Nanti difoto-foto nggak tahu apa yang difoto. Oke? Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum.